السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah pada malam ini sehingga kita bisa mendatangi majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan ini bisa kita amalkan, bisa kita sampaikan kepada orang lain dan memberatkan timbangan kita pada hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin azakumullah, kita ingatkan kembali bahwa semakin hari kita semakin mendekat dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Maka ikhwani fiddin azakumullah, tingkatkanlah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah zikir, perbanyaklah baca Quran, perbanyaklah ketaatan-ketaatan yang lainnya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kajian kita pada malam ini kita akan melanjutkan beberapa poin yang berkaitan tentang khasais Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di pertemuan yang sebelumnya kita menyampaikan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencapai tingkatan al-khullah, yaitu al-khullah itu apa itu? Kekasih atau kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Kemudian kita juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia. Bukan hanya kepada manusia, namun juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jin. Kemudian yang terakhir kita sampaikan kemarin adalah yaitu kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kecintaan kita kepada orang tua dan anak-anak. Mari kita lanjutkan ayolah ikhwah yang ketujuh. كذلك يجب علينا أن نؤمن بأن الله جل وعلا قد أيده بالمعجزات الدالة بيقين على صدقه صلى الله عليه وسلم. Kita juga wajib beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mendukungnya di dalam berdakwah dengan mu'jizah yang menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar seorang nabi dan rasul.
bukan manusia biasa, tapi dia adalah seorang nabi dan seorang rasul. Wa anna al-Qur'an mu'jizatuhul bahirah. Mu'jizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar dan yang masih ada di tengah-tengah kita adalah Al-Quran. Ya. Semua mu'jizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhir dengan diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Al-Quran ini dia akan tetap ada sampai pada saat di mana Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengangkatnya dari dunia ini sehingga satu ayat pun tidak tersisa. Ya. Jadi ini adalah mukjizah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar. Maka itu artinya ayolah ikhwah, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan yang lain-lainnya, berarti kita membaca mukjizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita tidak bangga jadi umat Muhammad membaca mukjizahnya nabi kita, nabi yang kita cintai? Ya, bagaimana seseorang akan dia menyatakan dirinya cinta kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun mukjizahnya yang paling besar, ya, dia malas untuk membacanya, sedikit membacanya. Bahkan mungkin di antara kita ada yang mengatakan dia tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Kalau dia tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, lalu apa yang dia baca setiap hari? Ya. Dan ikhwani fiddina azakumullah, Al-Quran ini adalah hidayah, petunjuk, kitab hidayah. Ya. Semua kita mencari hidayah, meminta hidayah. Namun hidayah ada di depan matanya, lalu dia tidak mau membacanya. Nas'alullah salam al-afiyah. Jadi ikhwani fiddina azakumullah, tahadda bihil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala menantang jin dan manusia, dan seluruh manusia, seluruh jin ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat seperti Al-Qur'an. Namun mereka tidak mampu. Fa'ajizu 'anil ityani bihi aw bimithli ba'dhin minhu. Atau mendatangkan seperti sebagian dari Al-Qur'an. Bukan satu Qur'an, tapi sebagian dari Al-Qur'an, satu surah dari Al-Qur'an. Mereka tidak mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin." Jadi ikhwani fi din azakumullah, orang Quraisy tidak mengakui Al-Quran ini. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kalam Muhammad, ucapan Muhammad, atau ada orang yang mengajarkannya. Ya, jadi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam sejak kecil kalian tahu, kalian mengenalnya. Dia tidak bisa menulis kalian sejak kecil mengenalnya. Dia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Ya, sementara kalian ini adalah orang-orang yang fasih, orang-orang yang baligh. Ya, maka silahkan kalau memang kalian ragu, in kuntum fi raibin, kalian meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kalian mengenalnya sejak dia kecil. Dia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dan dia tidak pernah belajar. Sejak kecil hanya kerjanya mengembala saja. Ya, silahkan
Ya, datangkan fa'tu bi surah, satu surah saja seperti yang dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Ya. Jadi ikhwani fi din azzakumullah, ini mereka ditantang. Kalau Muhammad itu, kalau Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian itu ucapannya dia, mana mungkin dia akan mengucapkan seperti itu sementara dia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Dan kalian ini adalah orang yang terkenal, orang yang fasih, orang-orang yang baligh. Namun meskipun demikian kalian juga tidak bisa mendatangkan satu surah seperti yang dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Berarti yang dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian ini bukan bacaan biasa. Ya, fa'tu bi suratin min mithlih. Datangkan satu surah seperti yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tantangannya tidak sampai di sana, tapi Allah juga mengatakan wad'u syuhada'akum. Ya. Dan panggillah penolong-penolong kalian. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Jika kalian benar, ya, jika ucapan kalian ini benar bahwa Muhammad, apa yang dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ucapan-ucapan biasa, ucapan manusia, ya silahkan datangkan satu surah saja, bukan satu Quran tapi satu surah seperti yang dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kalian. Fa in lam taf'alu, jika kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan sampai kapanpun kalian tidak mampu. Kalau orang Quraisy yang terkenal kefasihannya, ya, terkenal balaghahnya, tidak mampu dia mendatangkan satu surah saja, masa orang India atau orang Pakistan akan mampu yang bahasanya bukan bahasa Arab, seperti kelompok siapa namanya ini, kelompok Ahmadiyah yang punya Quran namanya apa namanya, At-Tadhkirah, ya, ya, Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Apa saya katakan tadi? Salah saya sebut tadi? Iya. Nah, jadi ikhwani fi din azakumullah, jin, manusia ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an, namun mereka tidak mampu. Padahal sebagaimana pernah kita katakan dahulu ayyuhal ikhwah, setiap nabi itu mukjizahnya disesuaikan dengan kaumnya. Nabi Allah Musa alaihissalam tongkatnya bisa menjadi apa? Ular, karena orang di zaman Nabi Allah Musa itu gemar apa? Sihir. Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam, orang yang buta, orang yang albino dari perut ibunya bisa disembuhkan, bahkan orang yang mati juga bisa dihidupkan biidznillah. Karena di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam orang-orang gemar apa? Ilmu kedokteran. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukjizahnya Al-Qur'an adalah karena orang-orang Quraisy itu ahlu fasahah dan ahlu balaghah. Mereka orang-orang yang fasih. Sekarang yang fasih-fasih itu tidak bisa mendatangkan satu surah saja, mereka tidak bisa datangkan. Ini menunjukkan bahwa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan ucapan manusia. Ya, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian tidak bisa dan kalian tidak akan bisa, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka bertakwalah kepada Allah, takutlah ya kepada api yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang kafir. Jadi ini mukjizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang abadi, dan tidak ada mukjizah yang lebih besar daripada mukjizah ini. Subhanallah ayyuhal ikhwah, bagaimana kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita nabi yang paling mulia. Kemudian kitab kita kitab yang paling mulia. Ya, namun subhanallah, meskipun demikian kita semua tahu kalau kitab kita itu adalah kitab yang mulia, namun tidak ada orang yang apa? Yang mau semangat membacanya.
Bahkan banyak di antara kaum muslimin sampai dia tua, sampai dia mati, dia belum bisa baca Quran, tidak lancar baca Quran. Ya, la ilaha illallah. Ayo ikhwah, apa yang kita katakan nanti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara kita tidak bisa baca Quran atau tidak lancar baca Quran? Apa yang kita akan katakan nanti? Ya, dia yang telah berjuang, ya, diusir, dipukul, dilempar, kakinya berdarah, tangannya berdarah, giginya patah, bibirnya sobek, ya, demi mendakwahkan dakwah ini. Nah, setelah dakwah ini sampai kepada kita, justru kita mengabaikannya begitu saja. Apa yang kita akan katakan nanti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita bertemu dengannya? Ya. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, hendaklah ini menjadi renungan kita dan jangan sampai kita termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul itu berkata, ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini bacaan yang ditinggalkan, bacaan yang diabaikan. Ya, mungkin karena kesibukan dunianya atau yang lain-lainnya sehingga kalamullah tidak lagi dibaca. Ya, apalagi sekarang menjelang bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan apa namanya? Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Dan ikhwani fiddin azakumullah, seorang muslim aib sekali, tercela sekali kalau dia setiap hari tidak baca Quran atau tidak ada jatah baca Al-Quran. Sesibuk-sibuknya kita, setidak-tidaknya adalah 1 atau 2 lembar kita baca. Kalau memang kita sibuk-sibuk sekali, ya jangan sampai apa? Ada hari yang berlalu tanpa membaca Al-Quran. Kemudian akhwani fiddin azakumullah, mu'jizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat banyak. Di antaranya terbelahnya bulan, kemudian peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ya, ini semua mu'jizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di antara para ulama yang mengatakan bahwa mu'jizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sampai 1000. Al-Imam An-Nawawi mengatakan 1200, ya, 1200 mu'jizahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-8, kama nu'minu anna Allah subhanahu qad ayyadahu bil hujajil balighah. Kita juga beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mendukungnya dengan hujjah-hujjah yang tidak bisa dibantah. Ya, wal adillati adh-dhahirah al-mathilah, dan dalil-dalil yang nampak, yang nyata, al-mathilah fi dhatihi wa sifatihi wa akhlaqihi. Ya, bukti-bukti kenabiannya itu, bahwa dia benar-benar nabi, benar-benar seorang rasul adalah akhlak dan sifatnya. Ya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, Abdullah bin Salam, seorang Yahudi, ketika dia mendapatkan berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiba di kota Madinah, dia mengatakan orang-orang mendatanginya. Lalu dia mengatakan, falamma ta'ammaltu wajhahu, begitu aku melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastathbattuhu, dan aku meyakini, ya, ini dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Alimtu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Aku yakin bahwa melihat wajahnya saja, ayo ikhwah, ini dia mengatakan alimtu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Saya yakin dari wajahnya bahwa Muhammad ini bukan orang yang kadzdzab.
Ya. Jadi wajahnya saja wajahnya saja sudah berdakwah, belum dia berbicara tapi dia melihat wajahnya saja. Karena ikhwani fillah azakumullah, kalau kita yakin bahwa orang yang berbicara itu adalah orang yang tidak berbohong, maka pasti kita akan percaya kepada apa yang dia akan sampaikan kepada kita. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya juga mukjizah, rupanya juga mukjizah, subhanallah. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Salam, seorang Yahudi. Dia mengatakan, begitu aku melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku yakin bahwa dia adalah bukan orang yang apa? Yang pembohong. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, fa nu'minu anna Allah azza wa jalla habahu khilqatan wa suratan yahkumu al-mutafarrisu fiha bi annaha dalatun ala nubuwwatihi. Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khilqah, rupa. Ya. Yahkumul mutafarrisu fiha, orang-orang yang melihatnya langsung dia mempunyai firasat bahwa dia ini adalah seorang nabi. Ya. Tidak mungkin dia adalah manusia biasa, tidak mungkin juga dia seorang pembohong sebagaimana yang dikatakan oleh siapa tadi? Abdullah bin Salam. Ya. Wa sidqihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kebenarannya, kejujuran apa yang dia sampaikan. Jadi ikhwani fillah azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya saja sudah berdakwah. Lalu bagaimana kalau dia sudah berbicara? Ya. Kemudian wa nu'minu bi anna Allah Ta'ala habahu akhlaqal Quran, dan kita juga beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepadanya akhlaq Al-Quran. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dia ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Aisyah? Kana khuluquhu Al-Quran. Ya, Muhammad itu akhlaknya adalah Al-Quran. Artinya dia mengamalkan Al-Quran. Ya, ucapan-ucapannya sesuai dengan Al-Quran, perilakunya sesuai dengan Al-Quran. Makanya dia mengatakan kana khuluquhu Al-Quran. Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Quran. Kulluha mimma yadullu ala sidqi wa ta'yidillahi lah. Semua itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendukungnya. Didukung dengan mukjizah, dan mukjizah yang paling besar adalah Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan rupanya saja adalah mukjizah, karena begitu orang melihatnya langsung meyakini bahwa ucapannya itu adalah benar. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perilakunya itu adalah Al-Quran. Subhanallah. Ya. Jadi ikhwani fillah azakumullah, patut kita bangga untuk menjadi umat Muhammad. Ya. Dan mendakwahkan sunnahnya, mengamalkan sunnahnya dan mendakwahkannya kepada orang lain. Fama sami'a ahadun minhu kadhiban la fi umurid din wala fi umurid dunya. Tidak pernah seseorang mendengar ucapan yang bohong dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, baik itu urusan agama maupun urusan dunia. Wala qabla al-bi'tsah wala ba'daha. Sebelum dia diutus menjadi nabi dan setelah dia diutus menjadi nabi, tidak pernah ada ucapan-ucapan yang bohong yang terucap dari mulutnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat benci kepada sifat bohong ini. Kemudian
walau sadara anhu syai'an min dhalika marratan wahidah lajtahada a'da'uhu fi nashrihi wa idharihi wa ma fa'ala fi'lan qabihan munaffira. Kalau seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pernah berbohong sekali saja, dia pernah berbohong, maka itu akan dijadikan oleh musuh-musuhnya sebagai pegangan untuk menyerangnya dan mengatakan bahwa Muhammad itu adalah orang yang bohong. Tapi tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbohong. Ya, sejak dia kecil, sebelum dia diutus menjadi nabi dan setelah dia diutus menjadi nabi, tidak pernah dia berbohong. Bahkan dia dijuluki apa? Al-Amin. Ya, dijuluki Al-Amin. Tidak pernah ada seseorang dari bangsa Arab yang mendapatkan apa? Kehormatan untuk mendapatkan julukan seperti ini. Bahkan ikhwani fiddin azakumullah, pernah kita sampaikan di kajian sirah dahulu, hampir terjadi peperangan di kota Makkah. Gara-gara apa? Gara-gara mereka rebutan siapa yang seharusnya meletakkan Hajar Aswad ini di posisinya. Semua suku mengatakan kami yang berhak. Ya, suku ini mengatakan kami yang berhak. Sampai mereka akhirnya bersumpah untuk apa? Tumpah darah. Lalu datang seseorang yang paling tua di antara mereka, yang dijadikan sebagai hakim di antara mereka. Lalu dia mengatakan, begini saja, siapa yang pertama kali masuk dari pintu ini, maka itu yang kita angkat menjadi hakim. Ternyata yang pertama kali masuk dari pintu itu siapa? Rasulullah SAW. Langsung begitu mereka melihatnya, mereka mengatakan hadzal amin radhina bihi. Ini adalah al-amin. Ya, kami rida atas semua keputusan-keputusannya. Semua hukumnya kami rida. Lihat ayo ikhwah, ketika dia belum berdakwah kepada tauhid, dijuluki dia adalah al-amin. Namun setelah dia mendakwahkan tauhid, apa dijuluki dia? Kadzdzab, pembohong. Artinya itu apa ya ikhwah? Ketika antum mendakwahkan sunnah ini, jangan berharap antum mendapatkan pujian dari orang. Ya, antum akan mendapatkan caci makian dari orang, sebagaimana Rasulullah SAW dicaci maki. Jangan juga berharap orang apa menaburi kita bunga, yang ada kita akan dilempari batu. Ya. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, wa ma fa'ala fi'lan qabihan aw munaffira. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya. Yang membuat orang lain menjadi mencelanya. Semua perbuatannya adalah perbuatan yang terpuji. Bahkan kepada orang yang melakukan kejahatan, kejelekan kepadanya pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan kebaikan kepada mereka. Ingat ayo ikhwah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Makkah, kemudian dia masuk ke dalam Ka'bah, kemudian bersama Bilal, lalu dia salat. Setelah itu dia keluar. Begitu dia keluar, dia temukan penduduk-penduduk Makkah sudah apa? Berbaris-baris, mereka semua ketakutan. Pasti Muhammad sekarang akan memotong leher kita semua. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Kira-kira saya akan apakan kalian sekarang? Sekarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menang dia. Ya. Dia apakan juga mereka, dia menang. Lalu apa kata mereka? Akhun karim wa ibnu akhin karim. Wahai Muhammad, engkau adalah saudara kami yang mulia. Sekarang mereka mengatakan demikian karena mereka kalah. Kalau dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dicaci maki, ya, dipukul, diusir. Namun sekarang karena mereka kalah, mereka mengatakan akhun karim wa ibnu akhin karim. Engkau adalah saudara kami yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah, semua kalian bebas. Ya, la ilaha illallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, demikian juga pernah kita sampaikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tertidur dan sahabat-sahabatnya berpencar tertidur. Ini yang cari pohon untuk dia apa?
tidur di bawahnya, ada yang mencari batu dan yang lain-lainnya. Ya, Rasulullah SAW digantung pedangnya di atas pohon, kemudian dia tidur. Datang seseorang mengambil pedangnya Rasulullah SAW, lalu dia mengatakan, dia todong pedang itu kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, man yamna'uka minni, wahai Muhammad, siapa yang bisa menghalangiku sekarang untuk membunuhmu? Nabi SAW dengan tenang dan santai mengatakan, Allah yang akan menghalangimu. Lihat ayo ikhwah, bagaimana tawakalnya, bagaimana yakinnya Rasulullah SAW terhadap bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu orang itu mendengar bahwa yang bisa menghalanginya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bergetarlah tangannya sehingga pedang itu jatuh dari tangannya, lalu diambil oleh Rasulullah SAW dan ditodong kepadanya. Sekarang Rasulullah SAW yang apa? Yang berbalik menodongnya. Lalu Nabi mengatakan, ma tadhunnu anni sa'af'al bik? Ya. Afwan. Dia mengatakan, man yamna'uka minni? Siapa yang akan menghalangimu sekarang? Menghalangi aku untuk membunuhmu? Apa katanya orang ini? Kun khaira akhidin. Wahai Muhammad, jadilah engkau pembalas yang baik. Ya, sekarang dia lemah sekarang. Makanya mengatakan, jadilah engkau pembalas yang baik. Kalau gitu, ya silahkan pergi. Jadi khawani fiddin azakumullah, begitu dia pergi, dia ajak kaumnya untuk beriman kepada Rasulullah SAW karena melihat akhlak yang mulia ini. Ya. Kemudian la qabla an-nubuwwati wala ba'daha. Sebelum dia diutus menjadi nabi dan setelah dia diutus menjadi nabi, tidak pernah Nabi SAW melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. وما فر من أحد من أعدائه مهما عظم الخوف واشتد الأمر يوم أحد ويوم الأحزاب. Nabi SAW adalah orang yang sangat pemberani. Ya, tidak pernah dia mundur dari peperangan. Bagaimanapun gencarnya serangan-serangan musuh, Nabi SAW tidak pernah mundur. Pemberani. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah, yang terkenal beraninya. Apa katanya? Kami apabila sudah serangan itu dahsyat, kami berlindung di belakangnya Rasulullah SAW. Kalau orang pemberani seperti Ali bin Abi Thalib, dia berlindung di belakangnya Rasulullah SAW, lalu bagaimana beraninya Rasulullah ini? Ya, ikhwani fiddin azakumullah, ketika peperangan Hunain, ya, sahabat mengatakan, lan nuhzamal yawma min qillah. Kita tidak akan dikalahkan oleh pasukan yang sedikit. Ternyata kaum muslimin dijebak. Begitu mereka masuk ke lembah Hunain, dihujani oleh apa? Panah, sehingga lari mereka terbirit-birit. Hanya beberapa sahabat yang ada di samping Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW ketika melihat sahabat-sahabatnya sudah mundur, dia maju pakai apa? Kudanya, ditarik kudanya. Ya. Namun dia, saya mau maju ini sendirian. Ternyata bagaimana beraninya Rasulullah SAW. Ya. Kemudian, wa ma farra min ahadin, tidak pernah dia lari dari seseorang, dari seorang musuhnya, baik di Uhud maupun peperangan Al-Ahzab. Nabi SAW tidak pernah takut dari siapapun. Ya, dia seorang pemberani. Wa kana 'azimar rahmah bi ummatihi. Ya. Dan Rasulullah SAW adalah orang apa? Yang penuh kasih sayang dengan umatnya. Ikhwani fiddin azakumullah, bukti yang sangat nyata ketika Rasulullah SAW pergi ke Taif. Lalu dia berdakwah di Taif, dilempari, ya, dilempar, dikejar, dilempar Rasulullah SAW, ya, sehingga dia sudah jauh dari mereka. Kemudian Nabi SAW istirahat. Di saat dia istirahat, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus kepadanya malaikat gunung. Dia mengatakan, wahai Muhammad, aku ini diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu. Silahkan engkau perintahkan aku. Kalau engkau mau, aku jepit penduduk Mekah itu dengan
Al-Akhshabain, dua gunung yang besar, Abi Qubais dan Qu'ayqu'an. Jadi Mekah di tengah-tengahnya. Aku jepit mereka dengan gunung yang besar ini. Tapi Rasulullah SAW mengatakan jangan. Ya kalau kita habisi semua mereka itu, jepit mereka biar tahu rasa mereka itu. Kalau kita. Tapi Muhammad SAW mengatakan jangan. Ya kalau mereka tidak beriman, saya berharap nanti anak mereka yang akan beriman. Ya. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, kita tidak boleh putus asa meskipun kita diolok dan yang lain-lainnya, maka insya Allah mungkin anak mereka, cucu mereka yang menerima dakwah ini. Dan ini terbukti ayo ikhwan. Ya, yang dulu luar biasa luar biasa galaknya sama dakwah ini, sekarang alhamdulillah anak-anak mereka sekolah di pondok-pondok kita. Ya. Kalau enggak anak-anak ya cucu-cucunya sekolah di pondok-pondok kita. Orang yang anti sekali. Kadang-kadang sembunyi-sembunyi dia malu dia. Karena luar biasa beringasnya sama dakwah kita ini dulu. Nah, sekarang nyebuk dia. Dibawa anaknya, pergi dia. Ya. Karena dia malu dilihat nanti sama kelompoknya atau teman-temannya. Ya. Akan ikhwani fiddin azakumullah. Dulu sebelum Abu Hurairah itu pindah ke sana, di sini awal-awal Abu Hurairah di sini. Tahun berapa itu? Ini anaknya mau sekolah di sini. Enggak mau sekolah di tempat lain. Dibawa sama bapaknya. Ketika masih urus apa gitu di administrasinya atau ditanya-tanya sama ustaz-ustaz di atas, masuklah bapaknya ke perpustakaan. Waktu itu perpustakaan di mana? Kecil di sini itu. Begitu dia lihat, ini kitab Wahabi. Langsung divonis kitab Wahabi, diajak pulang langsung anaknya. Enggak jadi sekolah di sini. Padahal anaknya meleknya luar biasa, sekolah di sini sampai dia tidak mau sekolah di mana-mana. Gara-gara dia, padahal subhanallah belum dibuka kitab-kitab itu langsung ini kitab Wahabi sudah tulis katanya. Coba. Nah, tapi alhamdulillah Masya Allah sekarang berapa ribu ya di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, di mana-mana. Baik. Wa kana 'azimar rahmah bi ummatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang penuh kasih sayang dengan umatnya. Ya. Hatta khatabahu rabbuhu tabaraka wa ta'ala bitakhfif min dhalik. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya karena mereka tidak mau beriman. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh berdakwah dan berdoa agar mereka mau beriman, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghiburnya. Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Ya Muhammad, cukup sudah. Jangan terlalu menyiksa dirimu demi mereka. Kalau Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka hidayah, mereka akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya saking sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya. Kemudian wa qala aidan azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam berat sekali, sulit sekali baginya apa yang memberatkan kalian, apa yang menjadi beban kalian. Lihat ayo ikhwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pada peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadanya berapa salat? 50. Terus dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala diringankan sampai menjadi apa? Menjadi 5. Ya. Bayangkan kalau seandainya Rasulullah SAW tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan. 50 kali salat kita salat setiap hari. Siapa yang mampu itu? Ini yang 5 saja sudah apa? Ngos-ngosan kita. Bagaimana kalau seandainya 50? La ilaha illallah. Ya. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam haris, dia bersungguh-sungguh agar kalian bisa mendapatkan hidayah. Ya. Bil mu'minina raufur rahim.
dan dia adalah orang yang penuh kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Wa kana fi a'zami darajatil karam was sakha. Habis waktu saya ini suara azan. Habis waktunya ya ikhwan. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak habis jadinya ini. Allah